Halo guys, welcome back to CGM Talks yang keempat. CGM Talks, talks about football. Oke guys, untuk episode kali ini ya seperti biasa gue tadi kemarin udah jelasin gue lagi nggak di rumah, jadi gue lagi liburan. Jadi as you know backgroundnya ini hotel, jadi di salah satu cafe lobbynya. Jadi maaf kalau misalnya ada suara luar yang masuk. Ini gue rekamnya jam 11 malam. Ya gue berharap sih nggak rame ya guys. Jadi hari ini kita akan bincang santai. Untuk topik hari ini gue akan bahas tentang prediksi untuk Liga Champions, Liga Eropa, Europa League, dan Conference League untuk tahun 2022. Jadi simak lebih lanjut ya guys. Jadi gue hari ini akan bahas lebih banyak materi untuk Champions League. Karena kan habis ini kita akan menghadapi second leg ya, baik di Champions League, Europa League maupun Conference League. Jadi kita bahas ke Champions League dulu ya guys. Oke, Champions League ada 4 tim yang tersisa ya. Ada Manchester City, Real Madrid, Liverpool, dan Villarreal. Jadi potnya 2. Yang bahas yang pertama dulu, Manchester City dan Real Madrid. Ini bener-bener kalau bisa dibilang ini duel musuh apa ya? Bisa dibilang big five tim big five tim di dunia saat ini ya. Dengan Manchester City yang benar-benar gila-gilanya dilatih oleh seorang Pep Guardiola yang manajer yang seorang jenius, dengan memiliki kualitas materi pemain yang bintang 5 baik dari pemain inti maupun pemain cadangan. Itu benar-benar Manchester City yang salah satu paling konsisten. Nah, sementara Real Madrid, kalian nggak perlu tahu lah ya, Real Madrid udah punya namanya DNA juara Champions League selama 13 kali. Bahkan terakhir kali mereka juara itu 3 kali berturut-turut. Walaupun ditinggal seorang Cristiano Ronaldo dan beberapa pemain, namun Real Madrid masih mempunyai satu pemain yang lagi on fire banget, yaitu seorang Karim Benzema. Jadi seorang Karim Benzema untuk tahun ini tuh bener-bener fire banget. Tahun ini bisa dibilang adalah tahun paling produktifnya Benzema, di mana dia mencetak 40 gol dari 40 penampilan kalau nggak salah. Jadi rating golnya itu 1/1. Jadi Benzema itu lagi gila banget. Jadi di first leg kemarin itu Manchester City menang 4-3 di kandangnya mereka Etihad, dan nanti minggu depan akan ada second leg-nya yaitu di Santiago Bernabeu. Nah di sini gue nggak bisa prediksi ya guys. Kalau gue bilang sih mungkin banyak orang bilang Manchester City itu adalah yang paling unggul lah, kan dia kan unggul 4-3 ya, which is itu 1 gol. Tapi 1 gol aja di Liga Champions itu nothing. Bayangin aja, Barcelona aja menang 3-0 bisa di comeback 4-3 sama Liverpool. Masa seorang Real Madrid nggak bisa comeback? Untuk musim ini aja Real Madrid udah comeback ke PSG sama Chelsea loh guys. Bener-bener yang gila loh comebacknya. Dan itu semua dilakuin di Santiago Bernabeu. Jadi untuk kali ini, kalau gue personally as a diehard fans, gue akan dukung Real Madrid. Karena emang gue itu salah satu apa ya, Real Madrid itu bagi gue itu adalah mereka itu bermain secara inti gitu loh. Kayak apa ya, dia tuh, gue jujur ya, gue adalah fans Milan dan fans Real Madrid. Jadi kenapa gue sebenarnya lebih menjagokan Real Madrid untuk comeback di semifinal nanti second leg. Tapi gue tahu pasti berat, karena ya tahu sendiri lah ya, lawannya Manchester City, dari pemain inti sampai cadangan itu full bagus semua, nggak ada yang jelek. Jadi benar-benar Real Madrid kalau di second leg pasti harus keluar menyerang dengan formasi yang ya as you know lah ya, pasti harus bermain dengan 4-3-3, formasi terbaiknya, dengan penyerang di Benzema, sayapnya ada Rodrigo dan Vinicius Junior. Gue berharap mereka bisa perform sih, karena dengan dukungan Santiago Bernabeu, miracles will be happen. Oke, jadi kalau gue bilang sih comeback bisa. Jadi untuk di pot ini gue jagokan 50-50 antara Manchester City dan Real Madrid. Tapi kalau gue personal as a fans, gue dukung Real Madrid. Oke, kita masuk ke pot kedua. Nah, pot kedua ini sebenarnya agak males ya gue bahas, karena yang pertama itu ya sudah tahu sendiri lah ya, Liverpool. Semua udah tahu Liverpool itu mempunyai, sejak dipegang Jurgen Klopp, dia udah menjadi tim yang sangat-sangat bertaji di skala ini. Sejak beli Alisson, Muhammad Salah, Sadio Mane, Virgil van Dijk, itu kayak dari segala lininya Liverpool itu it's like bintang 5 men. Itu benar-benar kayak tim superstar kalau bilang. Ditambah musim kemarin mereka merekrut Thiago Alcantara kan. Thiago Alcantara kan
bisa dibilang dia itu maestronya Bayern Munchen, direkrut sama Liverpool. Jadi benar-benar, aduh, Liverpool ini benar-benar sangat strong sih. Bahkan gue lihat Villarreal, oke, gue bener sih, untuk Villarreal sendiri, gue pribadi not a fan of Villarreal karena Villarreal itu menurutku benar-benar tim yang kuda hitam banget, tim yang awam banget. Tapi untuk tahun ini gue surprise sih. Jadi surprise-nya itu seorang tim bisa dibilang kuda hitam banget ya Villarreal. Gak ada yang berani menjagokan seorang Villarreal bisa masuk ke semifinal. Villarreal mengalahkan Juventus, mengalahkan Bayern Munchen. Dan menurut mereka itu dari dua itu tuh mereka tuh mostly ugly win ya. Karena mereka tuh bermainnya sangat-sangat defensif. Sementara mereka itu hanya mengandalkan counter attack dan kesalahan-kesalahan kecil dari pelatih dari lawan. Jadi pada saat itu Bayern Munchen dan Juventus itu menurutku lagi apes aja sih. Mereka kalah sama Villarreal. Dan gue expect sebenarnya semifinalnya itu Bayern Munchen ketemu Liverpool, tapi sayangnya Liverpool ketemu Villarreal, which is ini udah one sided game banget. Jadi yang pasti kalau ini di first leg aja 2-0 Liverpool ya. Di second leg I don't see Villarreal as a finalist ya. Tapi kita di Liga Champions we never know, right? But in this I predict that 80% Liverpool, 20% Villarreal untuk ini. Jadi di final gue bener-bener antara Manchester City atau Real Madrid versus Villarreal. Sorry, antara Manchester City dan Real Madrid versus Liverpool. Jadi di antara itu guys finalnya. Kalau untuk nanti ketemu final ada Manchester City lawan Liverpool, mungkin di sini kalau gue lihat sih, gue prediksi gue Liverpool ada unggul sedikit ya, karena Liverpool punya DNA Eropa. Tapi kalau Real Madrid ketemu Liverpool di final itu sangat berimbang banget. Bahkan gue bisa bilang Real Madrid sebenarnya ada peluang karena di final tahun kemarin terakhir mereka ketemu kan itu kan Liverpool dibasmi meskipun squadnya itu nggak sebaik sekarang. Jadi benar-benar antara tiga sih, Real Madrid, Liverpool dan Manchester City. Jadi gue jawaban pertama Real Madrid, kedua Liverpool, ketiga Manchester City karena ya itu tadi sih base. Jadi gue berharap Liga Champions final tahun ini seru ya guys. Oke, kita masuk ke nextnya adalah liga di bawah Champions League, yaitu Europa League. Ya semua orang tahu Europa League. Europa League itu adalah kasta kedua dari Liga Champions. Jadi pesertanya itu ada Leipzig, ada Rangers, ada West Ham, dan ada Frankfurt. Kita bahas ke Leipzig sama Rangers ya. Jadi kemarin tuh Leipzig berhasil menang 1-0 dengan Rangers. Tapi menurut gue itu kemarin kayak apa ya? Meskipun Rangers kayak agak mengandalkan counter attack, tapi Leipzig juga kurang meyakinkan banget sih bagi gue. Malahan kayak this is a 50-50 game gitu loh. Cuma kemarin kan di Leipzig kan nyetak gol Nkunku ya. Itu golnya juga keren banget. Jadi benar-benar kan ini baru unggul 1-0. Di second leg nanti kemungkinan Rangers bisa comeback sih. Alasannya kenapa? Rangers is not mungkin saat dipegang Steven Gerrard Rangers bangkit ya, menang. I think dipegang Steven Gerrard itu Rangers sudah bisa promosi ke Liga 1, and then lagi dia menang Scottish Premiership dan lain-lain. Nah, setelah itu Steven Gerrard ke Aston Villa dan mereka merekrut seorang Giovanni Van Bronckhorst. Nah, Giovanni Van Bronckhorst ini dia juga udah punya pengalaman, kalau nggak salah dia juara dengan Feyenoord at that time. Dan menurutku kayak Rangers untuk musim ini tuh mereka berhasil ngalahin Dortmund sih. Jadi menurutku kayak 1-0 untuk Leipzig di first leg itu nggak aman. Jadi second leg itu I think it will be a 50-50 game and Rangers definitely punya waktu untuk comeback. Nah, di pot selanjutnya ada West Ham United dari Inggris dan Eintracht Frankfurt dari Jerman. Nah, kemarin Frankfurt menang di first leg ya. Jadi kemarin gue lihat sih West Ham itu banyak apes karena mereka hit the post dua kali. Dan ya itu emang sometimes football tuh need luck ya. Jadi bener-bener pas di first leg di kandang West Ham, unfortunately West Ham harus kalah 1-2 dengan Frankfurt. Dan di sini gue lihat sih sebenarnya peluang Frankfurt jauh lebih besar ya untuk di second leg karena mereka bermain di kandang sendiri dan Frankfurt itu di quarter final mereka mengalahkan tim sekali Barcelona. Dan penduduknya mereka itu fanbase-nya mereka itu benar-benar kuat banget. Sampai Camp Nou kemarin itu sampai dipenuhi oleh Frankfurt kan, sampai presiden dan Xavi marah-marah kok bisa seorang Camp Nou bisa dijelajah. Nah, jadi di second leg ini gue lebih jagoin Frankfurt sih. Karena di first leg emang di kandang West Ham udah kalah.
Tapi ini enggak, jadi finalnya gue prediksi antara, I think will be all German final sih, I think. Tapi ini bisa salah ya. I'm not, gue bukan yang jago dalam prediksi atau apa, tapi this is just my prediction. Jadi Leipzig bakal ketemu dengan Frankfurt. Dan I think this is a close call. Tapi karena Leipzig punya pengalaman di Liga Champions, jadi gue sedikit unggulin Leipzig di sini. Jadi Leipzig pertama, kedua Frankfurt as a finalist. Oke, kita masuk ke Europa Conference League, atau which is adalah kasta terendah dari kompetisi Eropa untuk klub sepak bola. Jadi Europa Conference League ini ada 4 timnya, yaitu ada Leicester City dari Inggris, AC Roma, Feyenoord, dan Marseille. Untuk di pot pertama itu Leicester City versus AC Roma. Oke, kita kemarin gue lihat sih di Ibrox Stadium mereka bermainnya imbang ya, jadi lumayan imbang banget. Dan as you know, Leicester City untuk musim ini tuh mereka udah agak menurun. Jadi yang 2 musim lalu Leicester City bisa masuk 5 besar, 6 besar, sekarang cuma di ranking 10 kalau nggak salah, bener-bener anjlok banget. I think mereka butuh regenerasi ya. Even though they had a great manager at Brendan Rodgers, karena Brendan Rodgers berhasil menang FA Cup Community Shield buat mereka kalau nggak salah. And then sementara ada Roma. Jadi Roma dipegang oleh Jose Mourinho. Ya you know sendiri lah, Jose Mourinho itu seorang manajer yang punya mental juara. Karena hampir semua klub yang dipegang itu juara kecuali Tottenham ya, gue bilang. Nah, di situ kemarin kan 1-1. Nah, di second leg-nya nanti AC Roma bakal jadi kandang nih. You know that AC Roma kalau di Stadio Olimpico itu fans mereka itu benar-benar penggila. Jadi di sini gue unggulin AC Roma sih. Mungkin 60% AC Roma, Leicester City 40%. Karena AC Roma definitely have a chance, dan mereka dengan dukungan fanbase-nya dan Jose Mourinho dan beberapa pemain muda kayak Zaniolo dan lain-lain, AC Roma definitely have a chance. Nah, yang tricky itu yang di pot kedua. Jadi pot kedua itu ada Feyenoord dan Marseille. As you know, Feyenoord dari Belanda ya, sama Marseille dari France ya, semua pasti tahu lah. Nah, di kandang Feyenoord kemarin, Feyenoord berhasil menang 3-2, which is itu very close game man. Very close, tapi Marseille juga untungnya mereka dapat 2 gol. Jadi cuma selisihnya 1 gol. Tapi di second leg nanti, kalau gue boleh bilang, gue bakal unggulin Marseille. Karena emang sih kan Feyenoord unggul ya, which is kan pasti Feyenoord ya lebih diunggulkan. Tapi kayak Marseille tuh punya pengalaman. Mereka pernah finalis 2016 di Europa League dikalahkan Atletico Madrid saat itu. Dan pemain-pemain Marseille itu menurut gue oke banget sih. Dengan ada Alexander Milik, terus Guendouzi, and then dulu ada Taufik tapi sekarang udah pergi, dan beberapa pemain lah. Jadi kalau untuk pengalaman sih aku lebih megang Marseille. Jadi kalau untuk final Conference League, aku menjagokan di pot pertama ada Roma, di pot kedua ada Marseille. Jadi Roma bakal melawan Marseille. Dan untuk final Conference League, gue jagoin Roma untuk juara. Jadi around 60% Roma, 40% Marseille. Jadi this is my prediction for the Champions League, Europa League, dan Conference League. Jadi gue ulang lagi ya. Untuk Champions League, gue jagoin yang pertama adalah Real Madrid. Karena ya gue yakin, gue itu sebenarnya gue jatuh cinta sama Real Madrid, sama gue yakin dengan pengalaman yang mereka punya dan seorang Carlo Ancelotti itu bener-bener Ancelotti is apa ya, bisa dibilang dia tuh pelatih yang pernah juara di 5 negara yang berbeda ya, Liga Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, dan Prancis. 5 ya. Dan Ancelotti pernah menang Liga Champions bersama Milan, Real Madrid juga. Jadi gue jagoin untuk Real Madrid untuk Champions League. Kalau untuk Europa League, gue jagoin Leipzig ya. Jadi bakal ada all German final antara Leipzig dan Frankfurt. Gue jagoin Leipzig karena di antara klub ini menurut gue Leipzig lebih punya experience, terutama di Liga Champions. Jadi gue jagoin Leipzig. Sementara untuk Conference League, gue bakal jagoin AC Roma karena AC Roma memiliki Jose Mourinho, pemain muda yang sangat berbakat. Terus ada Tammy Abraham contohnya, terus Zaniolo dan lain-lain lah, as you name it. Jadi untuk hari ini prediksi gue itu aja. Jadi mungkin bisa salah karena gue juga human being, tapi I just give my best for the prediction, as you know, karena gue emang kalau lihat bola itu emang suka analisa. And to CGM Talks viewer, thank you banget ya udah mau ikutin konten walaupun gue masih newbie banget. Kayak cara bicara gue masih sangat-sangat
bisa dibilang sangat-sangat kaku lah. Gue bukan seorang komentator, gue bukan seorang analisis atau seorang yang pakar di sepak bola, tapi gue adalah seorang fanbase yang ingin membagikan ilmu atau prediksi di pandangan seorang fanbase, hardcore fanbase ya gue bilang. Karena gue emang ibaratnya kayak sepak bola itu adalah one of my soul. Oke, just want to say thank you, and jangan lupa untuk subscribe channel ini dan ikuti episode selanjutnya ya guys. Thank you so much guys, thank you.